Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mohon maaf agak siangan karena tadi pergi ada urusan di luar, jadinya materinya agak siangan. Nah, ini pelajaran terakhir dari pelajaran tafsir insyaallah taala di surat At-Tahrim ayat 10 sampai akhir surat, yang mana Allah Subhanahu wa taala membuat dua permisalan yang bagus ya. Di sini tulisannya Allah telah membuat mungkin lebih tepat ya. Ini alih bahasanya yang kurang tepat. Allah telah membuat dua permisalan yang bermanfaat bagi kita, yaitu permisalan tentang hidayah, tentang orang yang mukmin dan orang yang kafir. Yang pertama itu dua wanita yang suaminya para nabi, suaminya orang paling bertakwa di zamannya pada saat itu, tetapi dia nggak bisa mengambil manfaat dari adanya dia orang yang bertakwa di sisi dia. Dan yang kedua yaitu wanita yang menjadi penduduk surga karena keimanannya. Naam, tapi malah suaminya itu yang satu suaminya adalah orang yang paling hatinya paling jelek sedunia mungkin sampai saat ini. Itu orang yang paling di puncak kekufuran, tapi dia ternyata istrinya itu masuk surga. Naam. Kita baca suratnya. Naam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhi wa imra'atu lut. Allah Subhanahu wa taala. Naam, doroba di sini bukan memukul ya. Doroba. Kalau doroba itu sebenarnya artinya kata memukul. Cuman kalau ada doroba masalah itu berarti memberikan permisalan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kepada orang-orang yang kufur, mereka orang-orang kafir, yaitu imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. 6. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kana tahta abdaini min ibadina sholihaini. 6. Padahal mereka itu berada di bawah bimbingan langsung dua hamba kami yang soleh. Fakhonatahuma falam yugniya anhuma minallahi syai'a. 6. Tetapi mereka mengkhianati mereka berdua. 6. Mengkhianat dalam sehingga mereka jadilah kafir. Maka kedua nabi tersebut tidak bisa melindungi keduanya. Wa qila tudkhulanna rama'adahilin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka berdua, masuklah kalian berdua ke dalam neraka. Naam. Istrinya Nabi Nuh dan juga istrinya Nabi Lut, yang mana Nabi Lut itu istrinya membocorkan bahwasanya di rumahnya ada tamu-tamu yang ganteng-ganteng. Dibocorkanlah kepada masyarakat yang pada saat itu rusak moralnya. Mereka suka sesama jenis. Naam, termasuk salah satu bentuk pengkhianatan dari istrinya Nabi Lut. Kemudian yang kedua, wa daraballahu masalal ladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan orang yang beriman itu adalah istrinya Firaun. Tadi orang yang beriman, orang yang kafir istrinya Nabi. Sekarang orang yang beriman istrinya orang paling jahat di dunia, istrinya Firaun. Nah, nggak ada orang yang berani bilang kayak gini, ana rabbukumul a'la, saya itu Tuhan yang paling tinggi. Nah, ini hanya ada Firaun ini, orang yang paling di puncak kekufurannya. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada istrinya Firaun, yaitu Asiyah, namanya Asiyah. Itqalat rabbibni indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auni wa amalihi wa najjini minal qaumid dzalimin. Ya Allah, bangunkanlah kepadaku istana di surga, rumah di surga, dan jauhkanlah aku. Naam, selamatkanlah aku dari kekuasaan dan fitnahnya Fir'aun dan juga perbuatan jeleknya, dan selamatkanlah aku minal qaumid dzalimin, dari kedoliman dan kesesatan dan juga kesiksaan mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan, menjadi contoh keimanan istrinya Fir'aun. Kemudian ayat terakhir, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Kemudian orang yang beriman lagi adalah Maryam bintu Imran yang ahsanat farjaha, yang menjaga kehormatannya.
Fanafakhana fihi min ruhina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk meniupkan ruh ke dalam ruhina, dalam rahimnya. Wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi. Maka Maryam kemudian mengandung Isa. Maryam benarkan kalimat Rabbnya dan mengamalkan sifatnya, mengamalkan syariatnya yang disyariatkan untuk hamba-hambanya, kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Wa kanat minal qanitin, dan pada saat dan Maryam termasuk orang yang qanit, yaitu orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum lanjut ke faedah dan kesimpulan, untuk materi pelajaran tafsir, materinya yang harus untuk pelajari tidak semuanya, hanya beberapa surat dari kelas 9 semester ini dan semester kemarin. Itu ada surat Al-Hasyr, surat Al-Jumu'ah, surat Al-Munafikun, surat At-Tahrim. Hanya 4 surat, ditambah 2 surat di semester 2 kelas 2, yaitu satu saja nih, yaitu surat Al-Mudathir, dan di kelas 1 tambah surat Al-A'la. Berarti pas ada 6 ya. Saya ulangi, ada Al-Hasyr, Al-Jumu'ah, Al-Munafik, At-Tahrim, Al-Mudathir, dan juga Al-A'la. Nah, untuk pelajaran fikih kelas 7 saya nggak ambil, saya hanya ambil kelas 9 dan sedikit kelas 8. Kelas 9 itu berawal dari semester 1 tentang adab makan di awal bab itu. Kemudian habis itu pembahasan agak panjang tentang perhiasan dan pakaian. 6 itu semuanya, dari perhiasan yang wajib, perhiasan yang sunnah, perhiasan yang boleh, perhiasan yang makruh, kemudian pakaian dan perhiasan yang dilarang. 6. Kemudian sampai di bab terakhir yaitu adab di semester 2 ini sampai pelajaran terakhirnya yaitu adab pakaian dan perhiasan. Setelah ada pakaian dan perhiasan itu sumpah. Jadi sumpah sampai ke bawah itu enggak saya ambil. Kita stop aja di situ. Nah, kemudian karena itu udah banyak banget. Kemudian kita ditambahkan semester kemarinnya, maksudnya kelas 8. Di semester kelas 8 itu ada tambahan ya tentang matematika ya. Antum tahu sendiri, yaitu apa yang saya maksudkan adalah zakat. Nanti akan ada zakat tentang hewan dan juga zakat tentang harta. Intinya zakat 2. Entah itu hewan, entah itu harta. Jadi nanti antum ngitung kalau segini berapa gitu. Ya. Di nisabnya dan juga haulnya antum perhatikan. Nanti intinya antum ngitung zakat harta dan juga zakat hewan, entah dua-duanya, entah salah satunya. Saya kira cukup itu materinya. Kita lanjutkan faedah dan kesimpulannya. Yang pertama, membuat permisalan termasuk metode pengajaran. Dicontohkan contoh-contoh. Yang kedua, dalam permisalan ini menunjukkan bahwa kedekatan dengan para nabi, kedekatan nasab apalagi ya, kedekatan dengan orang soleh, itu tidak menjamin adanya datang hidayah jika si orangnya tadi tidak menyertainya dengan amal yang baik. Yang ketiga, setiap manusia akan dihisab sesuai dengan amalannya. Tidak bermanfaat hubungan nasabnya, tidak bermanfaat suaminya ternyata nabi, nggak manfaat. Nafsi dirinya sendiri. Yang keempat, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difirmankan ya. Ini kisahnya Abu Thalib, yang beliau meninggal di atas kekufuran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan hidayah atas beliau. Ya amikul la ilaha illallah, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, kalimat yang aku bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi qadarullah, Abu Thalib meninggal dengan belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meninggal dalam kekufuran. Nabi sedih dan Nabi berusaha untuk mengistighfarkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hidayah itu tidak berada di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kitab di sini, di ayat ini adalah innaka, di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha wa huwal alamul bil muhtadin.
Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau itu tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih. Kau tidak akan bisa memberikan hidayah pada mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nabi Muhammad menginginkan Abu Thalib untuk masuk Islam, tapi Allah Subhanahu wa taala belum menghendakinya. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak tahu tuh siapa Salman Al-Farisi, yang dia jauh di negeri Persia sana, negeri orangnya Majusi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki Salman masuk Islam. Akhirnya Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala membimbing Salman untuk masuk Islam dan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi belum pernah melihat Salman belum pernah melihat Nabi. Salman juga belum pernah mendengar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki Salman Al-Farisi masuk Islam. Sedangkan orang yang dia setiap hari mendengar petuah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat mukjizat yang ada, bahkan hatinya membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu bahwasanya dia tahu, mungkin secara logikanya maupun hati nuraninya dia tahu bahwasanya ini adalah agama yang benar, tetapi karena dia masih fanatik terhadap kesukuan, fanatik terhadap nenek moyang dan yang lainnya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki beliau untuk masuk Islam. Yang kelima, keutamaan istri Fir'aun yaitu Aisyah dan juga Maryam. Salah satunya adalah salah dua dari 4 wanita sempurna yang ada di dunia. Salah satu 4 wanita sempurna yang ada di dunia. Ya, yang pertama di hadis yang lainnya ini disebutkan ya. Ini ada Maryam dan juga Asyah. Kemudian ditambah lagi 2 orang. Yang pertama adalah Khadijah. Kemudian yang satunya lagi adalah Fatimah. Yang keenam, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan sulit dan berdoa kepadanya untuk dikeluarkan dari kesulitan sebagaimana doanya Asyah istrinya Fir'aun. Yang ketujuh, tetapnya sifat ifah, menjaga kehormatan pada diri Maryam meskipun dia memiliki anak tanpa menikah. Saya kira cukup ya dari saya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.